Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir pekan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari tahun 2020. Hari ini adalah hari biasa sesudah penampakan Tuhan dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada hari ini mengambil tema Dia semakin besar dan kita semakin kecil. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai dengan 21. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 149 ayat 1 sampai dengan 6a dan ayat 9b. Untuk bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 16 dan bacaan Injil kita sendiri pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 30. Struktur bacaan kita pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari tahun 2021 dan hari Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan Injil kita hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 30. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang ke Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 21 telah mengajarkan kepada kita bahwa pada dasarnya semua kejahatan adalah dosa. Meski ternyata dosa sendiri dikategorikan menjadi dosa yang mendatangkan maut dan yang tidak. Ada banyak perbuatan yang kita tahu kalau itu dosa jika kita kerjakan. Tetapi yang sulit adalah kadang atau malah mungkin seringkali kita sendiri tidak bisa mengenali dosa atau tidak sadar itu dosa. Bahkan ketika sadar pun masih membela diri. Sahabat Kuntum yang terkasih, kalau dibiasakan, mungkin kita bisa berhala pada hal-hal yang tidak kita sadari bahwa itu dosa. Contoh, lebih percaya kepada berita internet daripada iman, lebih asik bermedsos ria daripada berdoa, dan seterusnya. Semua hal tersebut bisa terjadi karena fokus kita telah berubah dari Yesus Kristus kepada diri sendiri. Kita selalu ingin dalam pelayanan kita di gereja atau di dalam masyarakat adalah orang-orang yang datang kepada kita daripada datang kepada pelayan yang lain. Kita seringkali tergoda mewartakan diri sendiri daripada mewartakan Injil. Kita seringkali pula ingin pandangan umat terarah sedemikian rupa kepada diri kita, sehingga kita malah ingin lebih besar dari Yesus Kristus, atau setidaknya memanfaatkan kebesaran Yesus Kristus untuk kebesaran diri kita sendiri. Padahal kita hanya sekedar seorang saksi baginya. Kita menjadi kecewa bila keinginan kita tidak segera dikabulkannya, bahkan bila perlu menyalahkannya, dan seterusnya.
Sementara Yohanes Pembaptis telah mengingatkan kita dalam bacaan Injil pada hari ini bahwa Yesus Kristus harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Sudahkah Yesus Kristus menjadi besar dalam hidup, pergaulan, pekerjaan, dan bahkan dalam pelayanan kita masing-masing dari hari ke hari? Oleh karena itu, mari menata kembali karya pelayanan dan pewartaan yang sudah kita lakukan selama ini, agar karya pelayanan dan pewartaan kita selanjutnya hanya semata-mata menuntun orang lain, agar mengenal Yesus Kristus semakin dalam, merasakan kehadirannya dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, dan pada akhirnya hidup di jalan yang telah ditunjukkannya. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Terima kasih, shalom, dan selamat pagi.